mewujudkan SDM pertanian yang kompeten dan profesional, khususnya penyuluh pertanian dan pejabat fungsional rumpun ilmu hayat pertanian lainnya, saya akan meminta kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian untuk menata kembali kelembagaan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian menjadi Sekolah Tinggi Fungsional Pertanian, di mana program studinya meliputi penyuluh pertanian, karantina pertanian, pengawas mutu hasil pertanian, pengawas mutu pakan, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, paramedik veteriner, dan pengawas mutu bibit ternak. Saya berharap penataan kelembagaan STTP menjadi Sekolah Tinggi Fungsional Pertanian dapat direalisasikan paling lambat pada akhir tahun 2010. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya Dirjen Pendidikan Tinggi, Universitas Pembina, dan pemerintah daerah. Sektor pertanian adalah sektor yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena kita semua tahu kontribusinya yang sangat signifikan. Yang pertama terhadap penyediaan pangan bagi penduduk Indonesia, kemudian yang kedua penyediaan bahan baku industri, kontribusi yang ketiga adalah peningkatan pada produk domestik bruto, devisa negara, penyiapan lapangan pekerjaan, dan yang terakhir adalah pelestarian lingkungan hidup. Ini adalah peran strategis sektor pertanian. Di masa mendatang, pembangunan pertanian dihadapkan pada kendala-kendala yang semakin kompleks. Berkaitan dengan ketahanan pangan, Kementerian Pertanian telah mencanangkan 4 sukses pembangunan pertanian, yaitu yang pertama terwujudnya swasembada dan swasembada berkelanjutan, kemudian yang kedua adalah peningkatan diversifikasi pangan, yang ketiga adalah peningkatan nilai tambah daya saing dan ekspor, kemudian yang keempat sasarannya adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, untuk dapat mewujudkan 4 sukses pembangunan tersebut, sudah barang tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Berbicara mengenai sumber daya manusia, sebagaimana yang saya maksudkan di atas, diperlukan sistem pendidikan yang betul-betul menghasilkan kualitas sumber daya seperti itu. Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian, kita Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian diminta untuk melakukan reorientasi pendidikan kita. Itulah kebijakan dan strategi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian ke depan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian pun memiliki Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian ini diarahkan utamanya adalah untuk menghasilkan penyuluh program diploma 4, ada nantinya penyuluh yang mempunyai keahlian di bidang pertanian tanaman pangan. Kita harapkan ada penyuluh yang mempunyai keahlian di bidang peternakan, dan ada juga penyuluh yang mempunyai keahlian di bidang perkebunan. Inilah program dari STP ke depan. Selain tenaga penyuluh, kita juga ingin membuka prodi baru dalam rangka menyiapkan tenaga fungsional RHP non penyuluh. Prodi-prodi baru yang akan kita buka di STPP ini, nah ini maksudnya adalah supaya STPP ini bisa mendukung program-program yang ada di Direktorat Jenderal atau Eselon 1 teknis yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
ngabotenaken pertandingan Bharatayuddha gelar kang samya sewa Kalau 10% kan 500 ya. Jadi 750 triliun rupiah. Jadi ini total nilai produksi pertanian 750 triliun rupiah. APBN 5.000 ekor tersembelih. Kan gitu, pakai kaset lagi. Kita pakai syarat. Wah, karena nggak bisa. Harus ada orang yang melafalkan bismillah dulu. Nggak bisa pakai kaset. Jadi setiap kali jebret bismillah. Atau kurang lebih 12%. 88% dari mana? Ya dari masyarakat, dari daerah. Atau dengan perkataan lain, kalau saya ubah, kalau saya punya uang 1 juta, saya harus berpikir bahwa uang 1 juta itu harus saya bikin sedemikian sehingga masyarakat mau mengeluarkan 12 juta. Di situ perhitungannya. Jadi kalau ada yang mengatakan belum setiap kali ada masalah balik, tapi itulah esensi dari demokrasi. Pemerintah memastikan masyarakatnya melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Kita melindungi, mempromosikan supaya masyarakat bisa melakukan seperti apa yang diinginkan. Itulah hakikat dari demokrasi. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi oleh sebab itu, masyarakat bukan mengabdi pada pemerintah.